Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Maimuna, Prodi Pendidikan Matematika semester 4 dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Norbert Wiener, Teori Belajar Sibernetik. Nah, kita mulai saja. Kita lihat di PowerPoint. Nah, konten apa saja yang akan dibahas di PowerPoint berikut ini? Yang pertama ada hakikat belajar dan pembelajaran. Yang kedua ada teori belajar sibernetik. Yang ketiga ada prinsip belajar sibernetik. Dan yang terakhir ada metode pembelajaran sibernetik. Kita lanjut, kita lihat di sini. Kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, hakikat belajar dan pembelajaran. Proses belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan mental yang tidak dapat dilihat. Artinya, proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang belajar tidak dapat disaksikan. Nah, untuk pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita lanjut. Seperti apa sih sebenarnya teori belajar sibernetik? Baiklah, di sini kita akan membahas tentang teori belajar sibernetik. Terminologi sibernetika awal mulanya berasal dari Yunani, yaitu Kybernetes, yang berarti pilot atau supir. Para ahli dengan latar belakang yang berbeda-beda telah mencoba mendefinisikan makna sibernetik. Pada kesempatan kali ini akan dibahas teori sibernetik menurut Norbert Wiener. Pengertian sibernetik menurut ahli yaitu Norbert Wiener, yang merupakan orang pertama yang menggunakan istilah sibernetika dalam bahasa Inggris, yaitu cybernetic. Norbert Wiener mendefinisikan sibernetika sebagai ilmu kontrol dan komunikasi dalam dunia hewan dan mesin. Teori sibernetik memandang individu sebagai sistem umpan balik yang menghasilkan berbagai macam kegiatan dalam rangka mendeteksi dan mengontrol rangsangan dari berbagai macam karakteristik lingkungan yang spesifik. Nah, terdapat unsur dasar dalam teori belajar sibernetik ini, yaitu ada 3 unsur dasar. Yang pertama, masukan atau input, yang kedua, proses, dan yang ketiga adalah keluaran atau output. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas tentang prinsip teori belajar sibernetik. Apa saja prinsipnya? Yang pertama di sini ada prinsip yang pertama, kita semua adalah pengamat. Dalam hal ini kita dikatakan pengamat disebabkan kita lihat pada prinsip kedua, informasi tidak berada dalam pengamat atau sistem ataupun lingkungan. Mengapa dikatakan demikian? Karena kita sebagai pengamat ini bukanlah informan ataupun informasi tidak berasal dari kita atau dari sistem ataupun dari lingkungan. Nah, untuk prinsip yang ketiga, informasi muncul dalam suatu proses antara pengamat, sistem, dan lingkungan. Nah, inilah mengapa dikatakan pengamat informasi tidak berasal dari pengamat ataupun sistem ataupun lingkungan, karena informasi itu sendiri berasal dari dalam suatu proses suatu proses antara pengamat, sistem, dan lingkungan. Nah, untuk prinsip yang keempat di sini ada belajar dipicu oleh lingkungan. Nah, untuk prinsip yang keempat ini mengapa dikatakan demikian? Karena dalam teori belajar sibernetik ini berprinsip bahwa kita sebagai pengamat ini adanya keinginan belajar karena dipicu oleh sesuatu yang berada di sekitar kita ataupun bisa dikatakan lingkungan. Nah, hal-hal yang berada di sekitar kita itu ataupun lingkungan kita itulah yang mendorong maupun memicu kita untuk belajar. Itu maksud dari prinsip keempat ini. Nah, untuk yang terakhir, prinsip kelima, yaitu sesuatu yang sesuai dengan sejarah akan diantisipasi dan berbeda untuk tiap orang. Nah, mengapa demikian? Karena sesuatu yang sudah terjadi pada sejarah, kita sudah bisa melihat dan menilai bagaimana sih sesuatu atau proses yang terjadi dalam sejarah tersebut. Jadi kita apabila menemukan
sesuatu yang sesuai dengan sejarah, kita akan otomatis mengantisipasinya agar tidak terjadi hal yang sama, atau agar kita bisa melakukan hal yang baru, hal yang lebih berkembang lagi. Dan berbeda-beda untuk tiap orang. Hal ini berbeda untuk saya maupun untuk orang lain atau orang lain yang lainnya. Karena tiap diri individu itu berbeda-beda, maka dikatakan berbeda untuk tiap orang. Yang terakhir di sini kita membahas tentang metode pembelajaran sibernetik. Nah, metode pembelajaran adalah usaha guru dalam membantu siswa mencapai tujuan belajar secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa. Maksudnya di sini adalah guru di sini berperan membantu siswa mencapai tujuan belajar. Misalnya dalam suatu pembelajaran, tujuan belajar itu adalah mendapatkan ilmu atau agar memiliki kemampuan. Nah, di sini guru berperan untuk membantu siswa mencapai mendapatkan ilmu yang ingin dipelajari siswa dengan cara memfungsikan unsur kognisi siswa, yaitu seperti pemikiran, skill atau kemampuan si siswa, dan unsur-unsur kognisi siswa-siswi lainnya. Sedangkan untuk dalam metode pembelajaran sibernetik sendiri, guru memiliki peran mempersiapkan, merencanakan, dan menstimulus informasi yang dapat dipahami oleh peserta didik. Mengapa dikatakan demikian? Karena di sini guru berperan mempersiapkan. Dalam hal ini kita lihat bahwa gurulah yang mempersiapkan materi bahan ajar kepada siswa, ataupun mempersiapkan segala komponen pendukung yang dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian merencanakan. Di sini guru yang berperan merencanakan bagaimana proses pembelajaran itu akan terjadi, misalnya dengan metode diskusi atau metode ceramah atau dengan metode presentasi atau metode yang lainnya. Dan yang terakhir, di sini guru berperan menstimulus informasi yang dapat dipahami oleh peserta didik. Dalam hal ini, guru berperan dalam proses pembelajaran untuk menstimulus siswa. Misalnya dalam suatu pokok bahasan, guru yang berperan untuk misalnya dengan cara memunculkan suatu soal atau pertanyaan rumit baru agar si siswa mampu melatih maupun mengembangkan pikirannya untuk berpikir secara kritis. Nah, di sini dikatakan bahwa si guru itulah yang menstimulus informasi yang dapat dipahami oleh si peserta didik. Baiklah, nah sudah sampai pada akhir PowerPoint saya. Terima kasih yang telah mendengarkan penjelasan saya mengenai PowerPoint saya ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.